Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rufia, NPM 1905170027. Saya akan membahas dari aspek keberlakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau kenapa kita ini. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang atau benda, mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antara meskipun tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi. Biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan. Selain dapat spesifik sendirinya, antisipasi pengguna informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau suatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Terkadang seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu-waktu yang lain, seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksud ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Intensif atau sanksi. Semakin besar potensi intensif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi. Misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dibutakan dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor paling penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilaku, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima yang mengindikasikan bahwa perilaku apa yang diinginkan oleh penerima dari bagaimana ia akan merespon. Kemungkinan pelapor mengubah perilaku dalam menanggapi persyaratan pelapor saja bergantung paling tidak sebagian pada 1. Seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. 2. Seberapa jelas untuk para informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. 3. Itu penghargaan atau sanksi yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. 4. Penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. 5. Seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi mempengaruhi kinerja pada dimensi-dimensi penting lainnya. Pengarah pengertian.
Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan laporan itu ada 4. Akuntansi keuangan, FASB, dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses pencatatan standar. Yang kedua itu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif. Dalam kaitannya itu dengan persyaratan pelaporan, beberapa orang dengan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya persyaratan pelaporan dianggap rumit dan sulit bagi membayar pajak. Kerumitan tersebut tidak hanya dirasakan pembayar pajak, tetapi seperti karyawan dengan maksud agar hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan dan informasi tersebut akan dilaporkan ke kantor pajak oleh orang lain yang diharapkan oleh pembayar pajak untuk mencoba menghindari pajak. Yang ketiga itu ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal ataupun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, ataupun kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit juga untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan laporan, dan hubungan organisasi yang unik. Yang keempat itu ada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun karena persyaratan pelaporan meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Maka terutama sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah mengambil keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna untuk membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.